Ya, Ya, pagi, waktu dipersilakan, Bu. Silakan. pagi semuanya. Ya, waktu sebelumnya saya pernah sampaikan sharing akan bertempur dengan iman ya. Sudah mempelajari 4 hal itu kita belajar mengenali siapa diri kita, siapa musuh kita. Kita belajar juga siapa diri kita di dalam Kristus. Juga kita mengarahkan fokus pada komando Kristus sebagai panglima perang kita. Juga kita diperlengkapi oleh seluruh segenap senjata Allah. Ini saya akan membawakan gaya hidup seorang pemenang. Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali ya Bapak. Untuk kami terus ya Bapak mempersembahkan tubuh kami ya Bapak. Kami percaya saat kami mempersembahkan tubuh kami terjadi ya Bapak penyucian di dalam pikiran kami, hati kami, alam bawah sadar kami oleh air hidupmu, oleh firman-Mu ya Bapak, yang terus mengubahkan kami, jiwa kami yang rusak ya Bapak, terus diperbaharui kembali ya Bapak, sehingga kami boleh memiliki jiwa yang utuh, tidak retak kembali ya Bapak. Kami percaya oleh kebenaran firman-Mu, oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh terus mengalami pemulihan ya Bapak, sehingga kami boleh kembali menjadi rupa dan gambar Kristus yang sempurna dalam hidup kami ya Bapak. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Bila Engkau yang mengurapi kami satu persatu, biar baik hamba-Mu juga ya Bapak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, biar Engkau yang ambil alih ya Bapak. Biarlah Engkau yang terus berbicara pada pagi hari ini ya Bapak. Juga seluruh partisipan yang hadir, yang mendengarkan, biar mereka boleh terbuka mata rohaninya, telinga rohaninya, sehingga mengerti akan kebenaran firman-Nya ya, firman-Mu ya Bapak. Dan hati kami boleh menjadi hati yang gempur, hati seorang murid yang mau menerima setiap kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan tumbuh subur serta berbuah-buah ya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah kasih karunia-Mu terus memenuhi kami, sehingga kami menjadi alat-alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita semua mau ya menjadi para pemenang. Berharap gitu, kita menjadi pemenang. Tetapi kehidupan kita berbeda dengan apa yang terjadi ya. Seringkali kita mengharapkan apa yang kita alami itu kita menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita hidup, memiliki hidup, gaya hidup sebagai pemenang ya. Dalam Roma 3 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di sini dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang, bukan hanya pemenang, tetapi lebih. Tuhan sudah tentukan dan tetapkan kita dipanggil untuk menjadi para pemenang itu, orang-orang yang lebih dari para pemenang itu. Dan kita imani ini, kita terima dengan iman Kristus bahwa kita adalah lebih dari para pemenang. Ya, Bapak Ibu, setiap kita ya untuk menjadi pemenang, kita bukan karena kekuatan kita, tapi inilah dasarnya. Bukan karena hasil kerja kita, inilah fondasinya. Kita menjadi pemenang. Kita bisa memiliki fondasi yang kuat ini di atas dasar Kristus sebagai pemenang itu sendiri. Tuhan yang sudah berkarya di dalam hidup kami, kita semua, Dia yang terus beracara di dalam hati setiap kita ya. Dia yang menjadikan fondasi bagi kita. Tinggal kita, bagian kita terima dan kita imani bahwa kita sudah menjadi pemenang. Nah, kita boleh punya dasar yang kuat lewat firman-Nya, dan kita boleh memiliki cara pandang yang benar, sikap hati yang benar, serta respon yang sesuai dengan iman ya. Nah, saya akan membahas 4 hal untuk yang harus dimiliki oleh seorang pemenang.
4 fondasi. Oke, nice. Ya. Yang satu adalah fondasi seorang pemenang, kedua adalah cara pandang seorang pemenang, ketiga adalah sikap hati seorang pemenang, dan keempat ada respon seorang pemenang. Nah, kita bahas yang pertama, fondasi pemenang. Fondasi pemenang, kemenangan kita ada di atas dasar fondasi kemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua adalah identitas baru kita di dalam Kristus. Dan yang ketiga, menjadikan firman sebagai fondasi, landasan fondasi hidup kita. 3 hal ini, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 ya, kemenangan di dalam Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, bagian Tuhan memberikan. Apakah kita mau terima atau tidak? Sekali lagi, bukan karena hasil usaha kita ya, tetapi karena karya salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Ini Tuhan sudah berikan kepada kita. Allah Bapa kita memberikan. Bagian kita terima dengan iman. Ya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita terima firman ini menjadi milik kita. Bahwa kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya. Next, yang kedua, yaitu identitas baru di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dasar yang kokoh, batu karang, batu penjuru, itu Yesus Kristus ya. Kita berdiri di atas dasar ini. Kita menang karena kita adalah anak-anak Allah. Kita memiliki identitas yang baru ya, Pak. Fondasi seorang pemenang bukan karena kekuatan, tetapi karena Kristus. Ya. Yesus adalah sumber kemenangan itu. Dia sudah menang atas dosa, atas maut, dan atas dunia. Ya, Bapak Ibu percaya dan imani bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus, menyatu seperti tadi di dalam perjamuan kudus. Pada saat kita terima perjamuan kudus, kita imani, kita telah menjadi satu dengan Kristus. Kristuslah kepala dan kitalah sebagai tubuhnya. Kita terima tubuh Kristus, kita menjadi satu. Dan kita terima darah Yesus yang mengubahkan DNA kita menjadi anak-anak Allah. Ya, itu identitas baru di dalam Kristus ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, kita semua adalah ciptaan yang baru. Jangan lihat lagi ke belakang, masa lalu kita yang lama sudah berlalu, sudah dikuburkan bersama Kristus, sudah selesai di atas kayu salib. Sudah jangan dilihat lagi masa kelam kita, masa gelap kita, apapun yang terjadi, masa lalumu, jangan pernah dilihat lagi. Karena kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Kita semua menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita terima dengan iman ya. Kita terima dengan iman bahwa kita sudah diciptakan oleh Yesus Kristus kembali karena kematian dan kebangkitan oleh Yesus. Dan kemenangan itu juga bukan tujuan akhir ya. Kita menang karena kita anak Allah, bukan budak dosa lagi. Ya. Kita dulu budak. Namanya budak tidak punya kuasa, tidak punya hak untuk memilih tidak atau iya gitu. Itu tetap apa yang diperintahkan A ya A. Dia tidak punya lagi hak pilih mau apa gitu, mau atau tidak, tetapi dia tetap harus lakukan, namanya budak. Dan lewat kematian Kristus kita sudah dijadikan orang merdeka, anak yang merdeka. Orang yang merdeka di sini Tuhan tidak mau kita menjadi seperti budak lagi. Kita mempunyai hak pilih, free will, hak bebas untuk memilih. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau kita dengan sadar kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan seperti budak yang terpaksa
mau tidak mau harus lakukan, tetapi kita orang merdeka, kita melakukannya karena dengan penuh ucapan syukur, kita karena mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukannya. Nah, next, kita lahir baru dalam Yohanes 3 ayat 3 katakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, ini hal yang penting. Kita harus lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Identitas ini yang harus kita pegang, kita imani. Kita sudah lahir di dalam Kristus Yesus. Kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Bukan hanya melihat, tetapi sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ya, next, boleh next. Kita harus menyadari identitas ini sebagai anak Allah. Jadi kita harus tahu benar posisi kita sebagai anak Allah. Dalam Galatia 4 ayat 7 katakan, jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Kita bukan lagi hamba, tapi anak yang kita memperoleh ahli warisnya. Nah, kita mau nggak menjadi ahli waris, menerima segala sesuatu yang ada, semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Bahkan kita juga bukan hanya ahli waris di dunia ini, tetapi kita juga menjadi ahli waris di kerajaan Allah. Nah, kita sebagai anak, kita memiliki ini identitas kita. Sadari, kita menyadari kita anak Allah. Kita menyadari kita adalah ahli warisnya. Jadi mental kita bukan mental lagi hamba, mental lagi budak yang harus diperintah A, ya A harus disetting, tetapi kita mempunyai inisiatif sendiri, memang melangkah karena kemauan kita, kehendak bebas kita serahkan kepada Kristus. Ya, next. Ya, jadikan firman sebagai fondasi hidup. Ya. Tanpa firman kita tidak bisa, awalnya kita belum bisa peka terhadap Allah. Tuhan memberikan firman-Nya ini sebagai bagian dari dirinya, yaitu firman yang bisa kita lihat, kita raba, bisa kita baca, dan lewat firman inilah kita bisa mengenal Allah kita. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukannya. Jadi fondasi firman ini bukan hanya mendengarkan, bukan hanya membaca, tapi melakukannya. Saat kita belajar melakukan firman Tuhan, saat kita mau, itu Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan firman-Nya. Tanpa dari Tuhan, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita. Ya. Jadi Tuhan hanya mau kita berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Saat itu Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita melakukannya. Saat kita berlatih bersama Roh Kudus yang menuntun kita, kita lihat kayak anak kecil belajar berjalan. Saat berjalan mereka awal-awal, mereka berjalan jatuh bangun. Nah, sama dengan kita. Saat kita belajar melatih diri kita melakukan firman Tuhan. Misalnya contoh kita mengampuni, itu kan tidak mudah ya. Kita dari mulut baru berkata, aku mau mengampuni. Nah, kita harus dengan hati sinkronkan. Tuhan, aku benar-benar mengampuni si A. Tuhan, tolong berikan aku kemampuan untuk bisa mengampuni si A. Terus menerus kita minta. Terus menerus kita minta, Tuhan, aku mengampuni. Kita percaya ada kuasa di dalam setiap apapun yang firman Tuhan katakan. Karena firman itu tidak akan kembali
kepada Tuhan Allah kita dengan sia-sia. Firman itu bekerja di dalam kita. Apalagi ada Roh Kudus yang terus membackup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yang menuntun kita. Tangannya ini terus ya Bang, akan terus mendidik kita. Saat kita jatuh, dia terus menolong kita untuk bangkit kembali. Saat kita terseok-seok, dia menguatkan kita. Tangannya yang menggenggam kita terus untuk kita bisa berdiri di atas fondasi firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama terima ini dan kita imani dengan hati kita, sungguh-sungguh, bukan hanya mulut kita, hati pikiran kita semua menyatu bahwa kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita punya tekad yang kuat, benar-benar melakukan ini, benar-benar kita mempunyai hasrat yang kuat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Next, boleh yang kedua, kita boleh memiliki cara pandang seorang pemenang. Seorang pemenang melihat segala sesuatu dengan iman. Dia tidak mudah terintimidasi dengan masalah atau situasi. Dia fokus pada Tuhan, bukan fokus pada dirinya. Nah, kita lihat para pemenang ini melihat masalah itu sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Nah, melihat dengan mata iman, bukan dengan ketakutan. Fokus pada Tuhan, bukan pada situasi atau diri sendiri. Nah, ini kita harus tanamkan di dalam kita. Kita memiliki cara pandang seorang pemenang agar kita boleh hidup kita menjadi pemenang. Next, boleh lanjut. Firman Tuhan katakan kita mau melihat dengan iman, mata iman pemenang. Itu di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita jangan terkecoh gitu dengan apa yang kita lihat. Jangan tersedot atau terbawa arus dengan apa yang kita lihat, situasi kondisi kita yang kita alami, apapun itu, jangan terkecoh, jangan mudah kita melihat kondisi situasi yang terjadi. Jadi waktu itu aku saat pergi rame-rame ya dengan Korambeo ke Malang, saat itu kita semua nggak semua ya, ada pilih-pilih orang ya, pas saya ikut nonton 3 dimensi di itu SeaWorld ya. 3 dimensi itu saat kita duduk ya, padahal kita duduk manis ya, tetapi saat kita nonton film itu kayaknya terasa aku masuk ke dalam film itu, merasakan ada di dalam kondisi itu gitu. Nah, mau nabrak karang, ada ikan besar, mau kayak seakan-akan kita dalam ancaman akan ditelan gitu. Tetapi sebenarnya kita sedang duduk manis gitu. Dengan hal itu Tuhan ingatkan aku saat itu. Nah, kondisi situasi itu seperti film itu, menyeret kita masuk, seakan-akan kita masuk dalam alam imajinasi kita. Kita tersedot gitu dengan apa yang iblis tayangkan gitu lewat hidup kita, situasi kondisi yang terjadi. Padahal aku duduk manis, Tuhan lindungi kita, kita dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kita alam imajinasi kita main gitu di situ, seakan-akan kita dalam ancaman, seakan-akan kita terpuruk gitu. Saat itu aku lihat, oh iya, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering gitu. Kita sering dalam situasi ini, kita masuk dalam situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita, kayak diseret gitu, ditarik masuk gitu. Padahal Tuhan berikan kita firman, kita aman di dalam perlindungannya, pemeliharaan Tuhan gitu. Kita Tuhan berjanji kita akan membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Pemeliharaan Tuhan sempurna, dan gadanya, tongkatnya, itulah yang menghibur kita, menjaga kita dari segala. Para malaikat juga berjaga di sekitar, di sekeliling kita, melindungi kita. Kita tapi tidak tahu, kita tidak lihat itu, tapi yang kita lihat masalah kita gitu. Nah, itu kita harus belajar memiliki mata iman yang melihat sebenarnya siapa yang Tuhan katakan itu
terjadi dalam hidup kita. Karena kita orang merdeka, pilihan pada kita mau melihat masalah kita atau penyakit kita, atau mau melihat firman Tuhan yang janjikan pada kita. Ya, kalau orang yang melihat penyakit, kayaknya penyakit aku semakin parah. Tapi firman Tuhan katakan, oleh biru-biru Tuhan Yesus kita telah sembuh. Bukan akan, tetapi telah. Nah, kalau kita punya mata iman, kita akan berkata, hai penyakit, pergi dari tubuhku. Aku tidak percaya engkau. Aku percaya firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku telah sembuh. Engkau tidak layak di dalam tubuhku. Karena tubuhku adalah bait Allah. Pergilah. Nah, dia enggak kamuan ya. Namanya dia merasa nyaman di dalam tubuh kita, dia akan nongol lagi. Nah, kita perkatakan lagi, jangan mau kalah. Iblis terus-terusan, kita pun terus-terusan ya. Maju terus, pantang mundur ya. Tak jemu-jemu perkatakan firman. Ya, oke, next. Selanjutnya. Ya, kita lihat dari peristiwa gitu. Di mana 12 orang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Mereka mengutus mengintai keadaan kondisi di sana. Tetapi beda ya. Orang yang melihat memiliki mata iman, mereka melihat bahwa Kanaan adalah sebagai janji yang bisa dicapai. Tetapi 10 pengintai yang lain melihat kondisi situasi di sono, raksasa gede-gede, manusianya gede-gede, raksasa gitu. Kita seperti belalang katanya. Ya nggak mungkin kita melawan mereka karena mereka nggak memiliki iman. Lain dengan yang memiliki iman. Mereka punya Allah yang besar gitu. Bukan raksasa yang besar, tapi mereka memiliki Allah yang lebih besar gitu. Mereka percaya bahwa Allah ada di pihak mereka, siapa lawan mereka. Itulah mata iman ya. Kita mau belajar ya. Ini kita bisa baca di dalam next boleh. Bilangan 13 ayat 30 ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dia yakin benar Tuhan ada di pihak dia. Dia percaya bahwa itu udah janji Tuhan pasti ya, dan dia tidak mudah terintimidasi dengan masalah yang ada. Tetapi kita lihat di ayat 33 yang 10 orang pengintai itu, mereka berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang anak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini mereka terintimidasi oleh masalah kondisi keadaan. Nah, kita juga sama. Situasi kondisi mereka yang lihat sama, tetapi apa yang mata iman mereka lihat berbeda. Nah, yang satu punya iman yang kuat, tidak mudah terintimidasi, yang lain mudah banget lihat kondisi situasi. Itu yang mereka pegang. Nah, kita belajar, ayo kita sama-sama memiliki mata iman yang tidak mudah terintimidasi oleh masalah kita. Next, Ibrani 12 ayat 2. Nah, kemana fokus kita? Pada Tuhan, apa pada diri kita sendiri? Ya, kalau kayak tadi ngelihat raksasa, fokusnya pada diri sendiri, membandingkan orang-orang itu raksasa, kita belalang. Nah, itu mereka lihatnya fokus pada diri sendiri. Nah, kita belajar yuk di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, kata Allah Bapa. Yuk, Bapak Ibu, kita sama-sama fokus pada Tuhan. Biar apa yang kita pilih, kita mau bersatu dengan Tuhan. Kita benar-benar punya tekad, niat yang bulat untuk menyatu dengan Tuhan, untuk memiliki, untuk menjadi ahli warisnya. Nah, kita bisa tahu, kita ada ilustrasi yang burung Raja Wali ya. Kita tahu semua ya, sering dengar gitu. Burung Raja Wali ini terbang tinggi mengatasi badai, karena dia melihat badai itu sebagai dorongan ke atas.
Begitu juga kita dengan kita sebagai pemenang. Badai bukan hambatan, tapi batu loncatan. Ya, karena kita ingat, kita terbangnya bersama Yesus, bukan sendirian. Kalau sendirian is okay, ya pasti kita nggak bakal mudah gitu. Makanya penting sekali kita nggak bisa hidup sendiri. Kita percaya bahwa Kristus bersama kita. Kita imani itu. Ada Roh Kudus di dalam kita. Tuhan Yesus memegang tangan kita. Dia selalu bersama kita. Dia tidak pernah ninggalin kita. Itu yang harus kita ingat di dalam setiap pergumulan kita. Masalah kita hadapi. Kita ingat, oh iya, aku bersama Yesus. Tuhan Yesus ada bersamaku. Nah, Tuhan Yesus adalah panglima perangku. Nah, Tuhan yang berperang gantiku. Aku tinggal ngumpet di belakangnya. Nah itu, dia ada bersama kita. Kesadaran inilah yang harus kita miliki ya, bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita bisa terbang mengatasi setiap badai hidup kita. Next, mulai yang ketiga, sikap hati seorang pemenang. Nah, kita memiliki sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang taat, hati yang tidak mudah menyerah, ya, hati yang terus bangkit lagi, tak peduli seberapa kali, karena kita di dalam kita ada kuasa kebangkitan itu, yaitu Roh Kudus yang selalu membangkitkan kita. Jangan menyerah, terus bangkit. Gitu. Saat kita terseok-seok, ayo, kita kan Tuhan perlengkapi tubuh Kristus. Ada teman-teman kompak kita, yuk kita hubungi mereka. Aku lagi keadaan lagi goyah nih, aku lagi terpuruk nih, tolong dukung doa aku dong, tolong aku gitu. Nah, di sini peran kompak ya ada nih saat kita memiliki hati seperti ini ya. Next, kita lihat ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, tugas kita jaga hati, jangan sembarang racun masuk aja. Udah tahu yang tidak baik, udah tahu racun kok dimasukin. Inilah tugas kita memilih, karena kita bukan lagi budak, kita orang merdeka. Kita boleh memilih, kalau budak ya racun pun ditelan aja. Nah kalau kita orang merdeka, kita bisa memilih, oh ini racun buang gitu ke sampah. Itu tempat sampahnya ada ya, sampah-sampah itu ya racun ya sampah, dibuang, jangan disimpan di hati, direnungkan siang dan malam ya. Kita itu namanya kita udah tahu racun, udah tahu sampah kok disimpan gitu ya, lama-lama kan membusuk gitu, lama-lama itu membuat hati kita tidak enak. Dan kalau hati kita kepenuhan racun, kepenuhan sampah, itu yang keluar dari mulut kita pun ya dari situ, karena itu perbendaharaan kita ada di dalam hati kita, ada gudangnya di hati. Jadi racun itu keluar lagi tuh dari mulut kita, meracuni orang-orang di sekitar kita. Sampah-sampah juga keluar, kata-kata kita juga sama seperti itu. Nah, kita sangat penting sekali di sini kita boleh mulai memiliki gaya hidup yang seorang pemenang, memilih, oh ini bukan, buang. Ini nih yang bagus buat hati aku. Supaya di dalam sini terpancar kehidupan. Apa kata-kata atau perkataan tindakan orang lain yang mengandung kehidupan kita simpan. Nah, apalagi firman Tuhan ya, pasti firman Tuhan adalah air hidup itu sendiri. Itu kita simpan di dalam hati kita. Supaya kita, mulut kita, perkataan kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, pikiran kita semua ini akan terus keluar dari mulut kita. Tentu kita harus berlatih terus ya. Kita sama-sama berlatih, sama-sama belajar. Tidak ada yang instan. Tuhan mau kita taat, setia sama proses. Kita tidak ada yang sempurna. Kita semua belajar untuk sempurna adalah bagian dari Kristus ya. Tetapi kita mulai belajar mengurangi lah dari apa-apa yang kurang baik. Next, boleh ayat firman Tuhan katakan hati yang bersyukur ya, seorang pemenang ini
Dia tahu semua segala sesuatu yang dia miliki adalah dari Tuhan. Dia selalu mengucap syukur atas Tuhan izinkan untuk kita miliki ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini bagian kita untuk menjaga hati kita penuhi dengan syukur. Kita mengucap syukur dari hal-hal kecil, kita sehat, tubuh kita kuat, kita bisa bangun pagi dengan segar, kita mengucap syukur. Dengan apa yang kita miliki, berapapun itu kita belajar mengucap syukur. Kita tidak kekurangan makan apapun yang kita dapat makan. Ya, tidak mewah-mewah. Kita belajar mengucap syukur dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, itu yang Tuhan percayakan makanan seperti itu, kita ucap syukur. Kita dengan hati yang penuh ucapan syukur itu membuat mimik muka kita tuh kayak orang yang penuh sukacita gembira senantiasa. Karena kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain bajunya indah sekali, orang lain pakai baju mewah, orang lain makannya mewah. Nah nanti kita nggak bakal kita bisa mengucap syukur karena kita membandingkan dan kita itu keinginan daging kita, bukan kebutuhan kita. Nah, kalau kita dipenuhi keinginan daging, keinginan terus, kita akan jauh untuk mengucap syukur. Next boleh hati yang taat. Nah, hati yang taat seperti apa Yosua menggambarkannya di dalam 1 Yosua 7 ayat 1 Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, di sini jelas dikatakan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, lakukan perintah Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, ke kanan ke kiri. Ya, jadi jangan merenungkan masalah kita. Kata-kata orang. Ya, itu namanya nyimpang kanan kiri. Gitu. Kita merenungkan apa yang firman katakan. Ya, firman katakan jelas ya. Apa yang ada tertera di dalam setiap firman. Inilah yang menentukan kita. Kita kadang-kadang suka ada gimana ya, aku sendiri ya mikir diriku juga waktu dulu, sekarang pun kadang-kadang masih ada ya, udah jelas itu ya firman Tuhan yang nguntungin gitu, tapi kita kadang situasi, kondisi atau perkataan orang yang merugikan malahan kita ambil ya. Kita renungkan siang dan malam gitu. Nah ini cepat gitu, saat kita sadar cepat berbalik, oh itu sampah, buang gitu. Oh ya, aku salah tadi. Itu Roh Kudus di dalam kita suka mengingatkan kita. Oh, itu salah nak. Itu bukan milik kamu. Buang-buang. Ya, kamu kembali ke firman, ke jalan lagi. Kita saat nyimpang itu, Roh Kudus tuntun kembali di jalan firman, di atas firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang enak didengar, apa yang membuat kita sukacita, apa yang suci, apa yang kudus, bukan ingat, tanam di dalam hati dan pikiran kita siang dan malam. Nah itu yang menjadi bagian kita. Kita bisa milih ya, gitu. Ya kembali pilihan di tangan kita. Kuncinya itu, kuncinya pilihan ada di tangan kita. Kunci keberhasilan adalah taat pada firman Tuhan. Ya, oke, next. Nah, hati yang tidak mudah menyerah. Di dalam Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kita memiliki hati
kita andaikan ya, misalnya kita berjalan saat itu rasanya capek banget jalan. Tapi sebentar lagi kita sampai tujuan. Tapi kita udah nyerah di sini, adalah aku nggak mau lanjut jalannya karena udah capek banget lelah. Nah kita nggak mencapai dapat bagian, kita sia-sia. Udah kita berjuang sampai di titik ini, jalan udah capek, terseok-seok jalan, dan tinggal kita beberapa langkah lagi mungkin, berapa meter ke depan kita memperoleh mahkota itu ya, kemenangan itu. Nah kita udah nyerah duluan. Nah itu kadang kita kayak berlaku atau bertindak seperti sia-sia. Kita sudah mau tinggal meraih kemenangan itu, tinggal meraih apa yang menjadi milik kita, kita udah buang di tengah jalan karena kita sudah nyerah. Ya, ayo kita bulatkan hati kita tetap semangat meraih janji-janji Tuhan bersama-sama. Boleh next? Ya. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, oke, sorry. Lanjut keempat itu next. Yang keempat, respon seorang pemenang. Ya, respon seorang pemenang bagaimana? Hidup dalam doa dan iman, melayani dan jadi berkat. Melayani ya, bukan dilayani ya. Dan bukan selalu minta berkat. Dan membawa pengaruh dan bukan terpengaruh. Ya. Inilah respon seorang pemenang. Ya, next boleh lihat di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Hidup dalam doa dan iman. Ya, seorang pemenang selalu terhubung dengan sumber kekuatannya. Coba kita lihat di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya hasil. Ini adalah orang-orang yang hidup di dalam doa dan iman. Dia selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, kita tahu bahwa firman itu adalah air hidup. Ya, kita terus ada di dalam tepian air hidup itu. Ya, akarnya itu akan menyambung masuk gitu, ke dalam aliran air itu. Sehingga kita tidak mudah menyerah, selalu bangkit. Dan kita merasa, kenapa dikatakan apa ya saja yang diperbuatnya berhasil? Karena dia tidak menyerah di tengah jalan. Dia tahu berapa langkah lagi dia akan berhasil melakukannya. Dia akan terus tekun. Dia akan terus taat melakukannya. Ketekunan, setia pada prosesnya sampai dia memperoleh hasil itu. Next, ya kita sama-sama ya. Nah, untuk bertekun bersama. Yang kedua adalah melayani dan jadi berkat. Di dalam Matius 20 ayat 26 katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Tuhan Yesus datang ke bumi ini juga jadi pelayan. Dia bukan jadi raja langsung yang memerintah. Dia datang menjadi rupa seorang pelayan. Bahkan lahir pun dia di kandang domba. Bisa kebayang ya. Harusnya dia sebagai seorang di dalam kamar yang indah gitu ya, rawat apartemen, punya fasilitas yang mewah. Nah, tetapi Tuhan Yesus meninggalkan semua itu. Dia tidak pakai, dia menyerupai hamba, pelayan untuk datang kepada kita. Dan kita kebayang kalau Tuhan Yesus datang sebagai raja, langsung kita takut dia deket-deket. Gak bakal kita deket-deket, rasa takut gitu. Karena dia sebagai raja, bawa otoritas, bawa segala kekuatannya. Mana berani kita deket gitu. Ada takut, ntar nyenggol dikit aja, ntar aku dihukum gitu. Atau kita menghalangi jalan, kita dihukum gitu.
Tapi saat datang Tuhan Yesus sebagai hamba, kita merasa nggak ada rasa ketakutan untuk menghampiri Dia. Kayaknya nggak ada penghalang gitu untuk dekat dengan Dia. Kita merasakan Dia itu sama seperti kita gitu. Nah, perasaan itu yang membuat kita nyaman dekat dengan Dia karena tidak ada lagi perbedaan. Jadi di sini kita belajar seperti Yesus, kita melayani dan jadi berkat. Pemenang bukan hanya menikmati berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat. Next, boleh. Nah, kita membawa pengaruh nih, jangan kita mudah terpengaruh. Kita bukan terpengaruh, tetapi membawa pengaruh. Oke, next. Firman Tuhan katakan di dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan sayur yang biasa diminum raja. Biasa diminum dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, ia membawa pengaruh kepada orang-orang yang kayak Sadra, Mesa, Abednego itu mereka sama seperti Daniel. Mereka tidak hidup walaupun santapan itu ada yang mereka ambil, mereka bisa gitu untuk makan gitu. Tetapi dia memilih. Nah, ini kembali dia orang merdeka, dia bisa memilih apa yang baik bagi dirinya, apa yang firman Tuhan katakan. Dia memegang ketetapan itu untuk tidak menajiskan dirinya. Itu contoh sebagai untuk kita semua, kita sama. Bukan hanya kita menajiskan dengan apa yang kita makan, tetapi dengan perkataan kita juga, dengan perbuatan kita juga, dengan apapun yang ada milik kita juga, kita tidak mau untuk menajiskan. Kita mau terus belajar untuk menjadi pengaruh, bukan terpengaruh dengan kondisi keadaan situasi yang ada, tetapi kita mau tetap pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Boleh next ya. Dalam Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ya, kita jangan kalah, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ini adalah respon seorang pemenang. Ya, seringkali dia jahatin kita, kan wajar kalau bagi orang dunia wajar kita untuk membalas segala kejahatan dengan kejahatan kembali. Ini kita harus pegang. Pemenang tidak akan bereaksi secara daging, tapi meresponnya dengan roh dan firman. Ini di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 katakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya. Nah, respon seorang pemenang yaitu kita tidak membalas ya. Di sini caci maki dengan caci maki ya. Atau kita saat kita difitnah, kita jangan takut ya. Kita difitnah orang itu nggak usah pusing dengan fitnahan dia. Kita jangan terseret. Terus kita mencak-mencak gitu dengan fitnah. Kebenaran itu pasti nongol. Lebih kuat daripada apa yang orang katakan. Orang mengatakan kita seperti apapun, jangan terpengaruh dengan fitnah itu. Kita tetap tenang dan menyerahkan kepada Tuhan. Itu pasti Tuhan ada. Tuhan kenapa izinkan ini terjadi? Ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang siapkan buat kita ya untuk melewati ini. Jadi jangan lihat kata fitnahan orang, tapi kita lihat berkat Tuhan yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Nah, saat kita dihina, kita jangan balas menghina. Ya. Kita tahu bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita biji mana Tuhan. Kita jangan tersedot atau tertarik masuk ke dalam hinaan itu. Nah, kita ratapi, kita renungkan perkataan itu siang dan malam. Nah, kita namanya terpuruk masuk kesedot dengan apa yang orang
dalam tekanan. Saat dalam tekanan, kita tetap mengucap syukur, kita tetap memuji Tuhan. Ya, karena tanpa itu kita tidak kuat. Justru mengucap syukur dan memuji Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Jadi kata orang-orang berbalik ya, gimana mengucap syukur, gimana kita memuji Tuhan, orang kita dalam tekanan. Ya, kita udah tahu kita dalam tekanan, kita butuh power, butuh kuasa, kekuatan di dalam kita. Nah, kita untuk dapat kekuatan itu, yaitu kuncinya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Itu kunci untuk kita dapat kekuatan di dalam tekanan itu. Ya, itu kuncinya. Kalau kita menghindar, kita mana bisa kita mengucap syukur saat kita itu. Berarti kita nggak mau diberi kekuatan. Kita pakai kekuatan sendiri. Ya. Itu pikiran yang salah gitu ya. Jadi kita kembali cara Tuhan yang kita pakai ya. Jangan cara kita sebagai manusia. Nah, saat gagal, kalau gagal tuh kayaknya rasanya kita udah tergeletak gitu ya, udah tiarap, nggak bisa apa-apa rasanya. Tetapi kita harus ingat bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, ada kuasa kebangkitan itu di dalam kita. Ayo cepat bangkit dan kembali belajar kembali. Nah, inilah respon seorang pemenang ya, tidak dikendalikan oleh situasi kondisi, tetapi tetap mengendalikan diri di tengah situasi kondisi ya. Kita pengendalian diri, penguasaan ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama makanya penting kita ada di dalam kompak. Ada teman-teman kompak kita yang mengingatkan kita, menguatkan kita. Ayo kembali merapatkan barisan kita bersama-sama, bersinergi bersama ya. Next kita masuk ke penutup ya. Katakan gaya hidup seorang pemenang bukanlah hasil instan ya. Ini adalah hasil dari dasar yang kuat di dalam Kristus dan cara pandang yang benar sesuai firman serta hati yang tetap murni dan respon yang sesungguhnya, respon yang dewasa hati. Ini kita pegang menjadi pegangan hidup kita agar kita sama-sama belajar untuk memiliki ini ya. Tuhan mau kita hidup bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai pemenang dalam segala musim. Karena Kristus menang, maka kita pun menang. Ya. Itu sebagai pegangan kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan iman kita. Iman kita inilah ya yang mengalahkan dunia. Ya, baca dan saya, Tuhan Yesus memberkati.